Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih banyak sudah menyimak sejauh ini di sini. Kembali dengan kisah dari Kak Aisyah Syakila, rahasia di balik rumah kontrakan bagian ke-37 di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Ica sudah tak lagi murung, dapat beraktivitas layaknya sehari-hari biasa, mengobrol dengan orang tuanya. Aku saja yang tak pernah jadi pusat perhatiannya. Sekedar ditanya sehat atau tidak pun tak pernah dia jawab. Satu saja yang ia mau dariku, meminta agar aku menunaikan janji. Jika sehat akan diantar ke rumah Rafiq. Ya, cuma itu. Kamu belum sembuh benar, jadi jangan sekarang. Ulasku menolak lagi permintaannya, bicara baik-baik dan dengan kelembutan. Kamu udah janji. Amarahnya timbul lagi. Ica bukanlah orang pemarah. Sikapnya ramah dan sopan dengan tutur bahasa yang lembut juga bijaksana, berbanding terbalik dengan dirinya saat ini yang jauh dari kata semua itu. Pertanyaannya, ini kan yang dipeletkan, yang ada di raganya kan jin yang yang disuruh dukunnya ya. Nah, sukmanya yang sebenarnya Ica itu ada di mana? Pertanyaannya di situ, teman-teman. Kita lanjut. Kalau kamu gak mau antar aku pergi sendiri. Neng. Ica tak mendengar panggilan bapak. Ia menuju pintu depan tapi terkunci. Drama pun terjadi. Ia menggedor ingin keluar, berteriak dan mengamuk. Astagfirullah. Kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Ya Rob, kembalikan anakku. Bapak bicara lirih sambil memeluk Ica yang berusaha berontak. Aku dan bapak kembali meruqyah Ica. Ia tak mau diam dan tak mau mendekat. Terus saja meminta agar ruqyah dihentikan. Di pangkuan ibu ia tersungkur dan terseduh menyebut-nyebut Rafiq. Memaki kalau aku adalah pembohong. Ica bilang tak sudi memberi maaf hingga aku menunaikan janji. Salahku juga mementingkan kesehatannya dengan iming-iming yang salah. Tak sangka hal itu akan terus ia ungkit. 2 hari kami menunggu, akhirnya Abah Guru dan Kiai datang berkunjung melaksanakan permintaanku untuk membantu Ica. Selain beberapa santri, Umi juga tampaknya ikut. Beliau sangat ingin tahu kediamanku selama ini. Setelah basa-basi dan mengobrol ringan, Umi menemui Ica di kamar yang tak kunjung beranjak. Meski aku yakin ia mendengar ada tamu di luar. Ica meringkuk sambil menyelimuti diri. Dipanggil beberapa kali pun enggan menyahuti. Umi menatapku. Sudah separah ini? Tanya istri Abah Guru itu. Aku mengembuskan nafas kasar. Begitulah Mi keadaannya, kadang lebih parah dari ini, jelasku. Neng, apa kabar Neng? Ini Umi datang jenguk kamu nak. Ica tetap bergeming. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Maafkan Ica Umi, aku tak bisa memaksa istri agar mau bangun. Gak apa-apa Rafka, Umi ngerti keadaan dia. Mata perempuan bercadar itu tampak menyipit, tanda ia tengah tersenyum. Aku meminta Umi agar istirahat saja. Pasti lelah menempuh perjalanan kemari. Malam rumahku dipenuhi dengan santri untuk membantu membacakan ruqyah. Bacaan terdengar nyaring dan menggema. Sedangkan Ica di kamar ditemani ibu dan Umi. Adik-adik sudah lelap ditempatkan di kamar tengah. Kali ini Ica makin beringas. Mendengar bacaan ruqyah, ia teriak-teriak seperti kerasukan. Abah meminta agar kami membawa ke ruang tengah tempat kami mengaji. Aku dan bapak memegangi Ica. Abah Guru mulai meruqyah. Dan dengan tangan tertumpu di kepala Ica, lantang membaca ayat suci. Ica menjerit, berontak, sulit dikendalikan. Hampir kami kewalahan. Istriku itu muntah. Tubuhnya terkulai lemah di pangkuan Umi. Ia kelelahan. Setelah tenang, istriku kembali dibaringkan di kamar. Entah sudah beberapa kali aku melihatnya tersiksa seperti itu. Sebagai laki-laki yang begitu mengasihinya, hatiku terusik, sakit. Berharap semua ini segera berhenti dan berakhir.
3 hari Abah Guru dan para santri ada di sini. Ica sudah tak terlalu beringas ketika dibacakan ruqyah, tapi ia belum sembuh sepenuhnya. Abah Guru dan Kiai merasa aneh karena kesembuhan Ica begitu sulit. Guruku dan Kiai tak bisa berlama-lama di sini. Mereka harus kembali ke pondok untuk mendidik murid-murid yang beberapa hari ditinggalkan. Teruskan saja ruqyah, jangan hilang harapan. Semoga ada salah satu yang nyangkut dan bisa menyadarkannya, tutur Abah Guru. Abah harus pulang, gak bisa lama di sini. Kalau istri kamu belum sembuh juga, nanti bawa ke pondok. Kita coba ruqyah sama-sama di sana. Keadaannya ini lain, akan sulit diatasi. Iya Bah, terima kasih. Maaf sekali sudah merepotkan. Tidak apa Rafkah, sudah jadi kewajiban kami menolong yang memerlukan. Tapi ada sedikit yang harus Abah bicarakan soal istri kamu. Apa itu Bah? Sepertinya istri kamu bukan terkena ajian biasa, makanya sulit disembuhkan. Maksud Abah? Tanyaku penasaran. Dulu ada ajian yang disebut ajian pemikat sukma, yang artinya bukan hanya menguasai raga, tapi sukma si korban sudah terikat. Ajian ini sudah sangat lama dan hanya dukun zaman dulu saja yang mampu menggarap ilmu tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada lagi yang bisa mencapai ilmu tersebut. Terbukti dengan istri kamu yang seperti ini, berarti ajian itu masih ada hingga sekarang. Jadi, apa Ica tidak akan sembuh, Bah? Tanyaku penuh harap agar ada cara untuk kesembuhan Ica. Insya Allah sembuh, tapi waktu yang dibutuhkan pasti cukup lama. Jangan lemah dan terus bacakan ayat yang Abah ajarkan. Kecuali apa, Bah? Kali ini aku takut untuk mendengar ucapan Abah. Apa sebelumnya istri kamu sudah menemui laki-laki itu? Karena biasanya korban tak tahan ingin bertemu dan sanggup kabur dari rumah. Iya Bah, istri saya hilang 2 hari dan ditemukan di rumah mantan suaminya. Astagfirullah, Abah Guru manggut-manggut. Apa mereka sudah melakukan hubungan badan? Aku tidak tahu pasti Bah, jawabku. Antara yakin dan tidak. Aku tak tahu apa yang mereka sampai berbuat sejauh itu. Kalau sampai hal itu terjadi, maka jalan kesembuhan satu-satunya hanya dengan menikahkan mereka. Dan biasanya pemikat sukma ini bersifat kekal. Jika sampai berhubungan badan, korbannya akan cinta sampai kapanpun, bisa saja sampai mati. Wallahu alam. Ya Allah, hatiku lemas mendengar penuturan Abah Guru. Terbayang lagi selama 2 hari Ica ada di sana. Entah apa saja yang laki-laki itu lakukan. Bagaimana jika mereka... aku tak sanggup menebak-nebak. Pemikat sukma ini termasuk jenis asihan yang kuat. Biasanya digunakan para dukun untuk orang-orang yang sakit hati dan mau balas dendam. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada korban. 1, harus menikah dengan orang yang memikat tersebut, atau gila karena tak dinikahi. Biasanya kalau dendam memang seperti itu, memilih tidak dinikahi biarpun sudah mengejar-mengejar seperti orang gila, dan akhirnya benar-benar gila. Aku dan Bapak istighfar beberapa kali mendengar penuturan Abah Guru yang gamblang dan jelas. Berbagai rasa takut bercampur. Semakin takut kalau sampai Ica. Sudahlah, aku tak sanggup membayangkan hal itu. Begitu tega si Rafiq mengambil jalan sejauh ini. Jelas dia mengambil resiko yang tinggi. Bagaimana kalau dia tak panjang umur misalnya? Apa akan mudah menyembuhkannya kelak? Tapi namanya dendam. Pasti Rafiq tak ambil pusing dan berpikir ke sana. Yang dia inginkan hanya tujuannya tercapai. Kita hanya harus yakin bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Sebagai manusia hanya wajib berusaha dan berikhtiar serta tawakal. Yakinlah, kalau tekun dan telaten, istri kamu akan sembuh. Ringkas Abah Guru sebelum pamit. Akhirnya rumah ini kembali sepi. Abah Guru, Kiai dan Umi juga para santri sudah pulang. Harapan yang tinggi akan kehadiran guruku ternyata tak banyak membantu. Tapi aku tetap berterima kasih. Setidaknya Ica tak terlalu beringas seperti waktu-waktu yang lalu. Amarahku semakin meletup-letup.
ingin menghajar Rafiq yang sudah tega menganiaya Ica. Tanpa pamit siang itu aku pergi menemui Rafiq, tapi laki-laki itu tak ada di rumah. Ibunya mengatakan kalau dia bekerja di kota. Aku memaksa minta nomor teleponnya. Awalnya ibu Rafiq menolak, tapi karena aku memaksa, tak pelak ia berikan juga. "Ini siapa?" tanya Rafiq dari seberang panggilan. "Ini aku, Rafka." "Ada apa?" Nada suaranya berubah malas. "Pulanglah, ada yang ingin gue bicarakan." "Gak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah dapat Ica kembali, jadi gak usah hubungi aku." "Rafiq, kenapa lu setega ini sama Ica? Apa salah dia?" "Apa maksud kamu? Udahlah, aku gak mau lagi ada urusan dengan kalian." "Jangan pura-pura bodoh. Lu tahu apa yang udah lu lakuin sama Ica. Tolonglah hentikan, lepaskan Ica." "Loh, aku sudah melepasnya. Dan bukannya sekarang dia ada sama kamu. Mau apa lagi?" Aku berusaha menahan kekesalan yang makin bertumpuk. Jika jauh begini, gatal mau mengajar pun sulit. Gua tahu kalau lu pakai asihan pemikat sukma, selagi lu gak menghentikan, dia akan tetap seperti itu. "Lepaskan dia, Rafiq." Aku bicara selembut mungkin, berharap hatinya terketuk dan kasihan pada istriku. Laki-laki itu malah terbahak, terdengarnya seakan mengejek. "Sekarang kamu baru sadar? Kamu tinggal pilih saja. Serahkan Ica dan biarkan kami menikah. Kalau kamu mau lihat dia sehat dan bahagia, kecuali sebaliknya." Dia tertawa lagi, terdengar puas penuh kemenangan. "Apalagi yang kamu pertahankan, Rafka? Raganya memang ada di sana, tapi hatinya di sini. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Aku gak maksa," kata Rafiq. "Gua akan bunuh lu, Rafiq. Dasar bajingan." Pekiku tak tahan. "Bunuh saja. Kalau aku mati, Ica akan gila, Rafka." Dia tertawa lagi. "Ya Rob, bagaimana melampiaskan kekesalan ini? Aku ingin menjerit melepas sesak di dada." Gua mau tanya baik-baik, selama Ica di sana, apa kalian pernah? Lidahku keluh untuk menanyakan hal itu. Aku masih waras dan punya rasa cemburu. Bagaimana bisa mendengar kata-kata menjijikan itu dari laki-laki lain? "Apa? Kau mau tahu kami sudah tidur bersama atau enggak? Itu kan?" "Asal kamu tahu, Rafka, waktu dia kabur dari rumahmu, datang ke rumahku dengan sangat bergairah. Dia menyerahkan diri sampai rela telanjang di depanku. Apa menurut kamu aku akan sia-siakan?" Rafiq tertawa lagi. Tak tahan mendengar suara berdebah itu, ponsel aku banting dan menjerit sekuat hati. Aku berlutut di aspal tepi jalan, tak peduli pada orang yang lalu lalang memandang penuh keheranan, meremas rambut sambil terus teriak melepas amarah. Aku kecewa, aku marah, tapi tak berdaya. Ujian ini terasa begitu berat. Pergi tak mungkin, bertahan pun sulit. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Andai benar apa yang dikatakan Rafiq tentang mereka berdua, Ica pasti sudah terikat sepenuhnya oleh ajian itu. Dada sesak membayangkannya. Lalu apa Ica tak akan pernah sembuh selain dari menikahi laki-laki jahanam itu? Aku tak mungkin mengizinkan itu terjadi. Aku tak rela. Percaya pada pesan Abah Guru, tak ada ilmu hitam yang tak bisa dikalahkan. Tapi jika terus seperti ini, apa aku masih bisa bertahan? Karena yang bertahan hanya aku. Ica sudah lebih dulu tumbang dan sulit diselamatkan. Ya Rob, aku tahu ini sulit, tapi kuatkanlah diri ini menghadapi ujian yang kian menyiksa. Tak langsung pulang, aku membawa langkah ke rumah kontrakan tempat Ica tinggal dulu. Pulang ke rumahku rasanya sesak. Apa masih sanggup melihat wajah yang telah terjamah oleh laki-laki yang bukan haknya? Sakit itu tak terperi, menggores setiap sudut hati. Jika ditafsirkan, hati ini ibarat kaca, pecah berkeping, tak lagi bisa disatukan. Rumah kontrakan dulu masih ada dan masih milik orang tuaku, tapi kini tempat itu kosong. Motorku terparkir tepat di depan rumah Ica, rumah di mana awal pertemuan kami.
di mana rasa itu tumbuh dan menjalar menjadi cinta. Disinilah segalanya bermula. Namun ternyata cintaku itu kini menyiksanya. Bukan bahagia yang akhirnya kami rasa, hanya lara yang terus saja mendera. Rumah ini dua-duanya kini sepi, tak terkunci. Mungkin warga pun tak ada yang berani datang walau sekedar lewat. Halaman rumah tampak berserakan penuh sampah dari dedaunan kering dari pohon di sekitar rumah. Lantai teras begitu kotor tak terurus. Banyak kotoran hewan peliharaan milik warga. Kaki melangkah menyusuri tempat yang telah jadi kenangan. Untuk saat ini, hanya ingin menghilangkan rasa kecewa, kesal dan amarah. Tak ada tempat yang bisa kutuju untuk menenangkan hati. Disinilah aku sekarang, masuk ke dalam rumah bekas Ica. Rumah ini lengang dan dingin. Aku masuk dan menutup pintu, duduk di lantai bersandar pada dinding di ruang TV. Di sini, kasih pernah berputik dan mekar, harum mewangi. Di sini juga cinta pernah hadir tanpa diduga. Sedikit senyum terukir ketika mengingat indahnya saat itu. Bangkit menuju kamar. Keadaan sama seperti ruang depan. Hanya ada rasa dingin. Terbayang lagi canda tawa itu pernah mengisi ruangan ini. Ruangan di mana dua kasih pernah terpadu, menyatukan raga dua hati yang mulai jatuh cinta. Aku rindu saat-saat itu. Tak tahu berapa lama aku di sini, memeluk lutut sambil mengenang masa-masa indah. Berdoa, semoga hari itu datang lagi. Harapanku masih sangat tinggi agar kekasih halalku bisa kembali. Akan ku maafkan segala salah dan khilafnya ketika khilaf bersama Rafiq. Bukan aku dusta, tapi apa yang Ica lakukan itu di luar kendalinya. Andai yang ia lakukan itu atas dasar keinginan dan kesadarannya sendiri, aku mungkin tak sudi, biarpun hanya untuk melihat wajahnya. Menjelang sore, aku kembali ke rumah. Bapak dan ibu tampak berhamburan, bertanya kemana kepergianku tadi, pun dengan liar. Ia bilang beberapa kali menelpon, tapi tak diangkat. Sengaja tak membawa ponsel. Aku simpan di lemari kamar dengan mode senyap. Aku dari rumah Rafiq, Pak. Jawabku menjawab rasa penasaran mertuaku itu. Dari rumah Rafiq? Kenapa kesana? Untuk apa? Raut wajahnya memperlihatkan kekhawatiran. Enggak ngapa-ngapain, Pak, Bu. Rafiq juga enggak ada di rumah. Dia ke kota. Mereka tampak lega. Makan dulu, Nak. Ibu sudah siapkan di meja makan, tawar ibu. Bu, Ica sudah makan? Belum, dia gitu lagi, gak mau makan, gak mau minum. Rafka, Bapak minta jangan pernah putus asa ya. Kita tetap ikhtiar untuk kesembuhan si Eneng. Bagaimana gak putus asa, Pak? Aku kayak gak hidup tanpa Ica. Ya bisa dikatakan Ica adalah separuh jiwa. Jika dia seperti itu, bagai separuh jiwaku juga ikut mati, Pak. Kita lebih rutin lagi ruqyah. Jadwalnya ditambah biar lebih kerap. Iya, Pak. Sore itu juga rumahku kedatangan Bu RT dan ibu-ibu warga sekitar. Katanya mereka datang ingin menjenguk istri. Padahal tak pernah ada orang tahu tentang Ica yang sakit sebelum ini. Mertuaku mengajak mereka masuk dan menyuguhkan minuman. Ini ibunya si Eneng? Tanya Bu RT seraya menunjuk ibu mertua yang tengah menyuguhkan minuman. Iya, Bu, beliau mertua saya dan itu bapak mertua. Tunjukku pada bapak. Laki-laki itu hanya tersenyum hambar, lalu pamit untuk duduk di luar, membiarkan ibu-ibu warga kampung ini menjenguk anaknya. Katanya Neng Ica sakit, apa benar? Tanya salah satu ibu-ibu yang pernah kulihat menjemput Ica ke pengajian waktu itu. Iya, Bu, dia lagi istirahat. Kami dengar kalau dia ODGJ ya, apa itu juga benar? Bisik Bu RT tanpa segan. Astagfirullah, dari mana ibu tahu gosip nggak benar seperti itu? Aku bawa Ica ke rumah ini untuk menghindari gunjingan warga, karena di sini pikirku cukup aman. Tapi ternyata tiap kampung juga sama. Akan selalu ada pembahasan menarik yang menjadi perbincangan. Tak tahu dari mana warga tahu tentang Ica yang tengah sakit. Gosipnya pun tak tanggung.
tersiar kabar kalau istriku gila. Waktu itu ada yang lewat kesini. Tiap lewat katanya sering dengar Neng Ica teriak ngamuk-ngamuk. Itu nggak bener bu, istri saya cuma sakit biasa, dia nggak gila. Syukurlah kalau gitu, kami sudah khawatir. Sempat juga kami mikir kalau itu perbuatan perempuan sihir. Tapi lihat, kamu biasa saja dan nggak tertarik sama Kenanga. Pasti nggak ada hubungannya sama dia. Atau mungkin ini dari akibat rumah kontrakan yang nggak dibongkar ya. Ibu yang lain menebar gosip lain. Bu, soal itu kan sudah sangat jelas. Apa perlu saya tegaskan lagi? Enggak sih, itu cuma asumsi warga. Cuma mengingatkan kalau tinggal di kampung ini jangan main-main. Biarpun kata orang-orang sini banyak percaya mitos, tapi itu beneran terjadi loh. Kita harus hati-hati. Terserahlah apa kata mereka. Aku malas menanggapi. Diam saja mendengar ocehan mereka yang makin liar, membahas hal menganut soal kampung itu. Ibu mertua juga hanya diam mendengarkan. Kalau ditanya saja barulah beliau bersuara. Apa kami bisa lihat keadaan Neng Ica? Tanya Bu RT. Dia lagi istirahat bu, mungkin lain kali saja bisa datang lagi. Cetusku, bukan mengusir, tapi kedatangan mereka malah menambah sesak di dada. Tak rela istriku jadi bahan pembicaraan warga kampung ini. Jadi biarlah Ica tetap tenang di kamarnya. Ibu-ibu tampak kecewa dengan penolakanku, tapi mereka tak bisa memaksa. Kalau gitu, kapan-kapan kami jenguk lagi. Semoga si Neng cepat sembuh. Iya bu, terima kasih doanya. Kami pamit dulu. Aku mengangguk dan bangkit. Ibu mengantar mereka sampai depan rumah. Sementara aku masuk kamar melihat keadaan Ica. Istriku itu berbaring miring, tanpa selimut, dan hanya berbantalkan tangannya sendiri. Menatap lekat wajah itu, ingin kutanyakan tentang perkataan Rafiq. Benarkah kalian sudah memadu kasih selama 2 hari jauh dariku? Apa Rafiq pernah menyentuh dan merusak harga diri perempuan lain yang tak halal untuknya? Melihat mata itu, terpejam saja. Rasanya menusuk. Pikiranku berkelana menjelajah. Membayangkan bagaimana tubuh istriku sendiri dijamah orang. Perih. Jika bukan karena rasa kasihku masih teramat dalam, rasanya aku sudah menyerah. Sayang, cepat sembuh. Kangen, bisikku di telinganya. Tak pernah bosan mengucap kata itu. Berharap ada kata-kataku yang terngiang diingatan dan membuatnya sadar. Setidaknya hal ini juga menjadi pengobat lukaku. Ica membuka mata. Kamu pembohong. Aku benci. Lirihnya, ia memejamkan matanya lagi. Tadi ke rumah Rafiq. Mendengar itu Ica kembali membuka mata. Perlahan duduk terlihat penasaran dengan kata yang baru saja terucap dari bibirku. Kamu kesana? Kenapa nggak ngajak aku? Tanyanya lemah. Ia terlihat kecewa. Rafiq nggak ada. Dia kerja di kota. Tadinya mau bawa dia ke sini. Aku terpaksa berbohong lagi. Kamu bohong. Ica mulai terisak dengan suara yang lemah. Iya, aku memang berbohong. Tapi semua ini demi kamu, Ica. Biar kamu tak menyiksa diri tanpa memakan apapun. Kamu membiarkan perut kosong. Rasa sayangku sangat besar, dan itu sulit ketika melihat kamu tersiksa. Kata itu tak berhasil keluar dari mulutku, tertahan di dalam bersama gejolak panas yang selalu menyiksa. Sampai kapan kamu siksa aku, ha? Apa kamu mau aku mati? Apa perlu aku mati sekarang biar kamu puas, ha? Ica mempertanyakan yang tak seharusnya. Aku juga tersiksa, sayang. Sangat tersiksa. Jangan ngomong gitu. Istighfar. Yakin masih ada iman di hati kamu. Sadarlah. Aku bisa gila. Aku mau bertemu Rafiq. Tolong antar aku ke sana. Enggak. Enggak mau antar kamu ke sana. Dia bukan siapa-siapa. Kamu istri Mungkin aku harus tegas agar ia tak lagi berharap aku akan membawanya ke sana. Enggak, aku bukan istri kamu. Ceraikan aku sekarang juga. Aku pergi meninggalkannya yang mulai berulah dan mengunci pintu kamar. Biarlah untuk saat ini dia seperti itu. Gonjang-ganjing jiwaku terasa begitu menyiksa, menyempitkan harapan dan diserang kegalauan. Jadwal rukyah kami perketat sesuai permintaan Bapak. Dimulai setelah sholat maghrib hingga ke isya. Kadang malam aku bangun untuk sholat malam, memohon kesembuhannya. Sebelum tidur,
Aku akan membisikkan ayat itu di telinganya. Dan selesai sholat subuh, kami lanjut ruqyah lagi. Siang giliran bapak dan ibu juga diar yang meruqyah dan menjaga Ica, karena aku harus kerja. Sabtu Minggu saja waktuku penuh untuk bersama Ica, meluangkan waktu berdua di kamar, dengan jeritan dan pekikan sebagai tanda penolakan. 2 minggu lebih, rutinitas itu kami lakukan. Selalu panjangkan doa dengan penuh harap. Belum ada perubahan yang berarti, tapi sekarang Ica mau makan dan berkumpul bersama keluarga. Kadang, ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan. Namun, ia juga masih sering meminta ingin bertemu Rafiq, terutama jika ia berkata sudah sangat rindu. Seolah tak bisa ditahan, Ica kadang memohon sambil menangis. Jika tak dilaksanakan juga, barulah teriak dan berontak. Tak terhitung berapa banyak air mata yang kuteteskan untuk menangisinya, tapi tak ada yang berubah. Ia masih seperti itu. Kini tubuh itu makin kecil, tersiksa oleh perasaan kiriman dari Rafiq. Jika tak ingat dosa, aku ingin membalas perbuatan yang sama, agar dia merasakan hidup tersiksa seperti itu. Tapi, aku masih sadar dan itu bukan jalan yang baik, hanya akan merugikan diri sendiri. Pak, besok hari Sabtu, kita bawa saja Ica ke rumah Abah Guru, gimana? Aku mengajak bapak untuk ke pondok mengobati Ica. Sudah sangat kasihan melihatnya tersiksa terlalu lama. Bapak ikut saja, asal yang terbaik untuk si Neng. Iya pak, hari ini aku harus kerja, nggak bisa libur. Kasihan Ica pak, badannya makin kurus. Iya, besok kita ke sana kalau begitu. Biar ibu siapkan keperluan si Neng dari sekarang. Ibu mertua mengiyakan dan setuju. Kami tak punya banyak pilihan. Semoga saja dengan datang ke sana, Ica bisa sembuh. Walaupun memakan waktu lama, namun aku harus tetap mengatur jadwal kerja. Jika tinggal di sana dan harus bolak-balik dari sana ke tempat kerja itu sangat tak memungkinkan. Jadi kuputuskan hanya tiap hari Sabtu dan Minggu saja datang ke sana. Dan hari-hari biasa kami meruqyah di rumah seperti biasa. Kadang tak yakin ia akan sembuh, tapi rasa cinta yang begitu besar membuatku takut kehilangannya. Sore pulang kerja, seperti biasa orang yang pertama ku cari adalah Ica. Tapi baru sampai depan rumah, mertuaku berhambur ke arahku, bicara dengan suara cemas. "Ada apa bu?" tanyaku. Pipi perempuan parubaya ini tampak memar. "Wajah ibu kenapa?" "Si Teteh nak." "Ica, kenapa dia bu?" Pikiranku sudah tak enak mendengar ibu menyebut nama anaknya itu dengan ragu. Bapak pun keluar dari rumah dengan raut wajah cemas. "Kita susul si Neng." "Dia kabur apa?" "Hah? Kabur? Bagaimana bisa kabur bu?" tanyaku terperangah. Tubuhku rasanya tak bertulang. Bapak menatap ibu, menuntut agar istrinya itu menjelaskan. Ibu akhirnya bicara dengan raut kesedihan dan kecewa. "Tadi Bapak pulang sebentar ke rumah sana. Diar jemput Ehan ke sekolah. Cuma ibu di rumah lagi masak buat makan siang. Ibu lihat si Teteh keluar kamar. Dia ambil kunci yang ada di meja ruang tamu. Ibu lupa simpan tadi. Ibu tahan dia. Ibu peluk, tapi dia menjerit dan bilang mau mati saja kalau nggak dikasih ketemu Rafiq. Di meja ada gelas bekas minum anak-anak. Dia lempar ibu pakai gelas itu." Terang ibu panjang lebar. Pantas saja pipi ibu lebam. Rupanya terkena serangan dari anak perempuannya yang kini berhasil kabur. Aku sudah tahu tujuannya kemana. "Apa dia bawa uang bu?" tanyaku. "Bagaimana bisa dia sampai di sana tanpa ongkos kendaraan? Ibu cari-cari, tadi dompet ibu hilang." Aku mendengus lelah. Ya lelah segalanya. Seakan ini semua tiada akhir. "Ayo nak, kita ke sana sekarang," ajak bapak lagi dengan buru-buru. "Nggak usah pak." Gontai aku masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu, melepas lelah untuk sejenak. Bapak dan ibu tampak menyusul dengan terheran-heran. "Kenapa nggak usah Narafka? Ada apa?" tanya ibu mulai gelisah. Aku duduk membungkuk, menangkup wajah dengan 2 tangan, lalu bersandar di sandaran sofa sambil meremas kepala. "Nggak ada gunanya bu. Ica nggak akan sembuh. Dia bisa sehat lagi kalau sudah menikah dengan Rafiq." Berat aku katakan hal itu,
Tapi aku sendiri sudah kehilangan harapan. Jangan begini, Rafka. Perjuangan kita belum selesai. Bukannya besok kita mau pergi ke rumah Abah Guru? Bujuk bapak. Nggak perlu, Pak. Cuma buang-buang waktu. Malah sekarang aku yakin akan makin sulit ambil Ica dari Rafiq. Rafka, bapak minta jangan menyerah. Jangan sampai perjuangan kita selama ini sia-sia. Biarkan Ica bahagia, Pak. Aku gak sanggup lihat dia menderita terlalu lama. Tapi dia istri kamu. Bapak tampak meradang dengan gigi yang terkatup dan berbunyi. Dia sudah tidur dengan Rafiq, Pak. Bahkan mungkin sekarang juga mereka tengah melakukan hal itu. Bapak ingat kata Abah Guru, kalau itu terjadi, sulit sembuh Icanya. Tuturku lemah. Astagfirullah, tidak mungkin si teteh kayak gitu. Ibu tahu anak ibu gak seperti itu. Ibu histeris tak terima dengan perkataanku. Aku gak nuduh Ica seperti itu, Bu. Tapi Rafiq sendiri yang bilang. Enggak, ibu yakin anak ibu gak akan pernah lakukan hal itu. Ibu masih tak terima. Itu kan di luar keinginannya, Bu. Dia dikuasai Rafiq, dan cuma dengan menikah dengan Rafiq, Ica bisa hidup normal dan bahagia. Enggak, ibu gak rela. Gak akan ibu izinkan. Rafka, kamu itu masih suaminya. Apa kamu akan diam saja lihat istri diperlakukan begitu? Jika perlu mungkin aku harus akhiri hubungan kami, Pak. Biarkan dia bahagia dan gak tersiksa lagi. Astagfirullah, Rafka. Mata bapak mertua membulat sempurna. Masalah ini benar-benar memporak-porandakan segalanya. Keadaan kalang kabut, lari, tak beraturan, berhamburan, tak ada yang bisa diharapkan. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar. Di ruang tamu masih terdengar ibu dan bapak berbicara. Lalu dari kaca jendela aku melihat bapak dan Diar keluar, pamit pada ibu yang berdiri di depan pagar menuntun adik-adik. Pasti mertuaku dan Diar akan menyebut Ica dari rumah Rafiq. Mereka pun berlalu meninggalkan rumah ini. Hanya ibu yang masih mematung di depan pagar, mengiringi kepergian anak dan suaminya sambil menangis. Lalu aku, apa yang akan aku lakukan? Hanya mampu berteriak dan membanting isi kamar. Jangan tanya betapa sakit hati ini. Akan tetapi, aku tak sanggup melihat Ica yang menderita terlalu lama. Tersiksa, menahan rindu buatan yang membuatnya hampir gila. Menangisi dan meratapi nasib di sudut kamar yang sudah tak beraturan. Aku lempar. Kaca jendela pecah diserang pukulan tinjuku. Tak peduli darah yang mengucur dari kepalan tangan. Saat ini aku hanya mampu menangis, bahkan malu karena merasa lemah. Akulah si pecundang itu. Aku kalah. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di sini. Terima kasih teman-teman, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.